Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini. Kami masih di kediaman Ustadz Hussein Alatas di gazebo-nya. Kita akan jumpa lagi dalam acara Ulumul Quran bersama Ustadz Hussein Alatas dan Ustadz Otong Surasman. Kali ini kita mengambil tema tentang Jum'ul Quran atau pengumpulan Quran. Apakah Al-Quran itu dikumpulkan pada masa Rasul atau pada masa sahabat? Demikian tema hari ini. Assalamualaikum Ustadz Hussein, Ustadz Otong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita dalam menyerap ilmu. Baik, sebagai pengantar Ustadz Otong akan menyampaikan yaitu Jam'ul Quran atau pengumpulan Al-Quran apakah pada masa Rasul atau pada masa sahabat. Kepada Ustadz Otong kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa mawala la haula wala quwwata illa billah ma ba'du. Ustadzil kiram Al-Habib Hussein Alatas, Ustadz Muhammad Krisna, kru Rasil dan pendengar pemirsa TV, Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari yang cerah ini ya, disertai suara burung ya, sangat indah sekali ini. Kita dapat berjumpa kembali pada kajian Ulumul Quran, di mana pada pagi hari ini kita akan membahas tentang Jam'ul Quran, pengumpulan Al-Quran, sebuah penguatan buat kita semua agar kita tidak ragu terhadap Al-Quran, bahwa Al-Quran itu Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, perantaraan malaikat Jibril sudah sempurna ya. Sudah sempurna. Jangan ragu-ragu lagi. Bahkan sebelum Rasulullah wafat ya, yang disebut dengan Urdatul Akhirah itu terjadi 2 kali talaqi musyafahah Rasulullah dengan malaikat Jibril ya untuk membaca Al-Qur'an ya. Rasulullah membaca, malaikat Jibril menyimak, malaikat Jibril membaca, Rasulullah menyimak dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa Al-Qur'an sudah sempurna, sudah dikumpulkan secara sempurna. Bahkan sejak awal Al-Quran itu memang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, setiap ayat turun, Rasulullah memerintahkan kepada sahabat untuk menulisnya. Cuman jadi masalahnya Bib ya, sekarang itu di berbagai macam literatur, termasuk dalam kitab-kitab Ulumul Quran, kenapa gitu terjadi Al-Quran itu katanya baru ditulis, dikumpulkan itu di zaman sahabat Abu Bakar, kemudian dikumpulkan dari pelepah kurma, ya, tulang-tulang, batu-batuan ini seperti apa gitu ya. Padahal kalau kita pahami kertas itu jauh sebelum Rasulullah sudah ada gitu. Nah, kenapa terjadi seperti ini gitu? Ini kan membuat sebuah keraguan tentunya ya kalau kita tidak jelaskan kembali bahwa baik dalam Pisudur maupun Pisutur di zaman Rasulullah Al-Quran sudah sempurna dikumpulkan. Bahkan memang ketika terjadi permasalahan perbedaan bacaan itu di zaman Khalifah Utsman bin Affan ya itu
penyebabnya adalah perbedaan qiraat. Gitu. Juga mungkin dalam konteks baru penyempurnaan sisi tulisan maksudnya ya, bukan pembukuannya. Sisi tulisan itu setahu saya kebetulan punya mushafnya ya di zaman Rasulullah, kemudian masuk ke zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian di zaman Khalifah Malik bin Marwan, zaman modern sekarang itu yang berbeda itu hanya tanda bacanya, penyempurnaannya. Tetapi dari awal Al-Quran itu sudah sempurna dibukukan. Gitu. Nah, di zaman Khalifah sebelumnya itu memang Quran masih gundul gitu ya. Setahu saya ya, dari sisi tulisannya maksudnya Bib ya. Di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib itu mulai dikasih harkat ya. Di zaman Khalifah Malik bin Marwan baru disempurnakan gitu. Fathah, kasrah, dhamma, tanwinnya. Kemudian di zaman modern ini ada 8 warna. Ya. Itu terbitan dari Beirut juga, sangat luar biasa. Itu menunjukkan sisi kesempurnaan dalam konteks tanda baca. Tetapi dari pengumpulan secara tertulis maupun dalam sudur adalah sudah disempurnakan di zaman Rasulullah. Mungkin untuk penguatnya ya agar masyarakat tidak ragu, tidak bimbang ya, terutama di kalangan mahasiswa pasca sarjana termasuk Bib ya. Ketika kita diskusi membahas Jam'ul Quran itu selalu mengacu pendapatnya tadi bahwa Al-Quran itu tercecer di pelepah korma, di tulang belulang, di bebatuan ya. Mungkin untuk lebih jelasnya ya kita dengarkan dari guru kita Al-Habib Hussein Alatas. Jadi saya terima kasih sebagai pengantar agar kita betul-betul tidak ragu lagi terhadap Al-Quran dan mengambil porsi terbanyak daripada kehadiran Al-Quran ini, yaitu banyak membacanya, kemudian juga mempelajari kandungannya yang untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du. Ikhwan akhwat pendengar pemirsa radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah. Itu pula Ustadz Dr. Surasman yang menemani kita pagi hari ini, Ustadz Muhammad Kresna, Neza, dan semua rekan di radio Silaturahim. Assalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kajian kita pada pagi hari ini berhubungan dengan salah satu disiplin yang amat penting yang merupakan bahagian yang berhubungan langsung dengan Al-Quran, yaitu pengumpulan Al-Quran. Apakah benar Al-Quran dikumpulkan pada masa sahabat Nabi kita sebagaimana yang kita jumpai pada riwayat-riwayat yang cukup beredar dan populer di tengah-tengah kita? Apakah dia telah dikumpulkan pada masa Nabi kita Muhammad SAW atas bimbingan dan petunjuk Allah? Baik urutan ayat-ayatnya, begitu pula surah-surahnya, hingga terkumpul dalam sebuah kitab dalam keadaan sempurna, dimulai dengan Al-Fatihah atau Ummul Kitab ya, dan ditutup dengan surat An-Nas. Apakah ini terjadi pada masa Rasul? Apakah terjadi pada masa sahabat? Nah, sebelum kita memasuki kajian ini lebih dalam,
perlu kita sedikit menyinggung riwayat-riwayat di seputar pengumpulan Al-Quran. Saya tidak akan membacanya secara detail, tapi hanya akan membawakannya secara singkat sekilas. Dalam riwayat-riwayat hadis yang berbicara mengenai pengumpulan Al-Quran, kita jumpai sebagaimana riwayat yang terdapat dalam Al-Bukhari, begitu pula At-Tirmidzi, ya, dan lain-lainnya. Disebutkan bahwasannya ketika terjadi peperangan Yamamah yang berkecamuk dengan dahsyat dan menewaskan banyak mereka-mereka yang menghafal Al-Quran, Abu Bakar alaihi salatu wassalam merasa khawatir bahwa Quran ini akan hilang. Umar ibn Khattab merasa khawatir Quran akan hilang. Maka datang kepada Abu Bakar bersama Zaid bin Thabit, meminta Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran. Abu Bakar mengatakan, bagaimana saya akan melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan Rasulullah SAW. Akhirnya Umar terus mendesak Abu Bakar, mengingatkan bahwa Al-Quran ya, dikhawatirkan akan hilang, ya, padahal dia merupakan pedoman bagi kaum muslimin kalau tidak dikumpulkan. Akhirnya Abu Bakar pada akhirnya merasa tentram hatinya dan mengikuti usulan Sayyidina Umar. Setelah itu Abu Bakar berkata kepada Zaid bin Thabit, kami menjumpai engkau seorang pemuda yang tidak mempunyai track record yang buruk. Maka tampillah kamu untuk mengumpulkan Al-Quran. Setiap kau menulis ayat, hendaknya mempersaksikan 2 orang saksi. Dari sini kita bisa melihat bahwasannya berdasarkan riwayat ini Al-Quran belum terkumpul pada saat tersebut. Belum terkumpul. Kemudian Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan Al-Quran dari kumpulan-kumpulan yang berasal dari tulang, kulit, dan lain sebagainya. Di samping juga mengumpulkan dari hafalan para sahabat. Dalam riwayat yang lain memerintahkan untuk duduk di pintu masjid setiap menjumpai para sahabat bertanya tentang Al-Quran yang ada pada mereka. Apabila disaksikan dengan 2 orang saksi, maka Zaid bin Thabit mencatat dia bahagian dari Al-Quran. Lalu dalam ucapan Zaid bin Thabit mengatakan bahwasannya ya, saya menjumpai 2 ayat terakhir dari surat Taubah tidak terdapat pada sahabat-sahabat yang lain, hanya terdapat pada Khuzaimah. Itulah qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun ma'anittum. Berarti 2 ayat ini masuk ke dalam Al-Quran hanya dengan kesaksian 1 orang. Dalam riwayat yang lain, ya, yang bergelisah ya, setelah peperangan Yamamah adalah Abu Bakar. Akhirnya Abu Bakar mengusulkan kepada Umar, Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan Al-Quran. Dalam riwayat yang lain, yang mengusulkan untuk mengumpulkan Al-Quran adalah Zaid bin Thabit. Nah, dari riwayat ini kita melihat bahwasannya riwayat ini dalam keadaan muttarib, dalam keadaan kacau balau. Yang pertama menisbatkan kepada Umar, yang kedua menisbatkan kepada Abu Bakar, yang ketiga menisbatkan kepada Zaid. Dan kita jumpai dari ucapan Abu Bakar, apakah aku akan melakukan apa yang tidak pernah dilakukan Rasul, menunjukkan Al-Quran pada masa Rasul tidak pernah ditulis dan dikumpulkan. Betul tidak? Nah, kalau proses pengumpulannya diragukan, maka keraguan-raguan juga akan masuk ke dalam apa? Al-Quran. Berarti Al-Quran ini ya, tidak dikumpulkan dengan penuh kepastian, keyakinan, datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setelah Rasulullah wafat, Al-Quran masih dalam keadaan berserakan. Kemudian tampillah Zaid bin Thabit atas permintaan Abu Bakar dan Umar untuk mengumpulkan Al-Quran, duduk di pintu-pintu masjid.
Nah, kalau kita jumpai riwayat ini, ya, kemudian dengan fakta yang kita jumpai, ya, tidak sesuai. Karena semua bersepakat bahwasannya ya, Rasulullah SAW di sisinya terdapat penulis-penulis wahyu. Setiap kali Al-Quran diturunkan, Nabi memerintahkan kepada para penulis wahyu untuk menulisnya. Kemudian disimpan di sisi Nabi kita Muhammad SAW. Dan Nabi betul-betul bersungguh-sungguh untuk menjaga Al-Quran. Mengumpulkannya. Dan dalam pengumpulan dan pengaturannya langsung ditangani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung ditangani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung, di mana para sahabat yang menjadi penulis wahyu atas perintah Rasul melakukan semua di bawah tuntunan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini menyangkut kitab yang berhubungan dengan pedoman hidup kaum muslimin. Dan Allah perintahkan kita semua untuk kembali kepada Al-Quran dalam perbedaan dan perselisihan kita. Tapi kalau Al-Quran dalam pengumpulannya, ya, seperti yang tadi kita jumpai dalam riwayat, bagaimana bisa menjadi pegangan dan rujukan yang pasti? Padahal kita tahu bahwasannya Al-Quran ini ya, benar-benar terjaga, terpelihara, bukan hanya semenjak diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, bahkan dari mulai ketika dia berada di induk Alkitab atau Lauh Mahfuz, dia benar-benar dalam keadaan terjaga, terpelihara. Kalau kita membaca firman Allah dalam surah Al-Waqi'ah, Allah berfirman. Saya nggak sebutkan ayatnya karena mudah untuk ditemukan dalam suratul Waqi'ah. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Aku bersumpah dengan posisi dari bintang-bintang yang berada pada galaksinya. Ini merupakan sumpah yang amat dahsyat. Aku bersumpah demi posisi bintang yang berada pada galaksinya. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'adzim. Ini merupakan sumpah yang amat dahsyat bila kalian memahami. Kalau kita merenungkan posisi bumi kita dari matahari, jaraknya, kemudian rotasinya, kemudian ketika dia mengitari matahari, semua dengan perhitungan dan ukuran. Bila tidak sesuai dengan hitungan dan ukuran Allah, niscaya akan terjadi kehancuran. Matahari merupakan salah satu bintang pada galaksi Bima Sakti kita. Semua betul-betul berada pada tempatnya dengan hitungan dan ukuran. Allah bersumpah dengan posisi dari setiap bintang yang benar-benar tertata, terukur, posisi tempatnya, kedudukannya. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Jadi fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'adzim innahu fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Sumpah yang amat dahsyat tadi untuk menegaskan bahwasannya kitab suci kita ini benar-benar merupakan bacaan ya, kumpulan-kumpulan ayat yang dibacakan oleh Allah kepada Jibril, kemudian Jibril membacakan kepada Nabi kita Muhammad SAW, merupakan sebuah kitab bacaan yang amat mulia. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. Terjaga, terpelihara dalam kitab yang benar-benar apa? Benar-benar terjaga dan terpelihara. Ketika dia berada di Lauh Mahfuz, dijaga, dipelihara, dikawal. La yamassuhu illal mutahharun, yang tidak akan disentuh, didekati kecuali oleh hamba-hamba yang disucikan. Ini berbicara tentang para malaikat suci ya,
yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga, memeliharanya. Di sini merupakan gambaran akan kesucian Al-Qur'an. Fi kitabim maknun, ya. Dalam sebuah kitab maknun yang terjaga, terpelihara, laksana mutiara yang terpelihara dalam apa? Dalam kerangnya. Nah, pemeliharaan di sini, pemeliharaan yang benar-benar ketat, dijaga oleh para malaikat, tidak didekati kecuali oleh hamba-hamba yang disucikan Allah Subhanahu wa taala. Tanzilum mir rabbil alamin, yang diturunkan dari sisi Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Dalam surat Al-Buruj Allah berfirman, bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfuz. Allah menegaskan bahwa ini adalah Quran yang benar-benar amat agung dan mulia. Berada pada lauh mahfuz, lauh yang terjaga, terpelihara. Artinya dari tempat keberadaannya sebelum turun kepada Rasul, sebelum diantarkan Jibril, dalam keadaan terjaga dan terpelihara. Ini tujuannya untuk menjelaskan akan apa? Akan kesucian Al-Quran. Akan kesucian Al-Quran, ya, agar tidak muncul keraguan-raguan di hati kita. Kemudian dalam surat Zukhruf juga Allah berfirman pada ayat pertama, Hamim wal kitabil mubin. Demi Alkitab yang memberikan penjelasan, penerangan yang sejelas-jelasnya. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya. Kami jadikan Quran ini, ya, dalam bahasa Arab. La'allakum ta'qilun, agar kalian, ya, dapat menjadi orang-orang yang berakal. Wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyun hakim. Dan kitab suci Al-Quran ini di sisi kami, dalam induk Alkitab, benar-benar berada dalam kedudukan yang amat tinggi. Hakim, lagi penuh dengan hikmah. Ini gambaran Al-Quran ketika berada di lauh mahfuz. Kemudian Al-Quran diantar oleh Jibril sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala secara bertahap kepada Nabi kita sesuai dengan situasi dan kondisi yang membutuhkan. Tapi sebelum diturunkan kepada Nabi kita, Al-Quran telah terkumpul dan tersusun dengan sempurna di lauh mahfuz. Oleh karena itu, perhatikan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan atau menerangkan, ya, ayat-ayat suci Al-Quran disebutkan dalam bentuk kitab. Alif Lam Mim, tilka ayatul kitabil hakim. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Juga tadi Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Coba, Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Alkitab diturunkan dari sisi Allah, ya, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kita akan temukan sebutan semacam ini amat banyak dalam Al-Quran. Padahal sewaktu Allah menurunkan ayat-ayat ini, Al-Quran belum terkumpul secara menyeluruh. Tapi Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan nama Alkitab. Mengapa? Bi'tibarain, dengan dua alasan. Pertama, ya, melihat Al-Quran sebelum diturunkan Nabi kita telah terkumpul di lauh mahfuz. Ya. Oleh karena itu disebutkan bi'tibar makana, dilihat, ya, Al-Quran sebelum diturunkan, ya, kepada Nabi kita Muhammad SAW, dia telah terkumpul, tersusun di lauh mahfuz dan dijaga dengan ketat, tidak didekati kecuali oleh malaikat-malaikat yang disucikan. Jadi sedikit pun bayangan kemungkinan terjadinya pencemaran, pemalsuan tidak ada sama sekali. Tidak mungkin. Nah, ini al-i'tibar al-awwal, artinya melihat, ya, dilihat dari sudut pandang yang pertama, yaitu dilihat dari asalnya pada lauh mahfuz dalam keadaan sempurna. Kemudian
Sudut pandang yang kedua atau i'tibar ats-tsani, bi'tibar ma yakun. Walaupun saat ini belum terkumpul, Quran masih turun, tapi pada akhirnya dia akan terkumpul, tersusun sebagaimana keadaannya ketika berada di Lauh Mahfuz. Jadi Nabi tugasnya menerima ayat, kemudian memerintahkan para penulis wahyu untuk mencatatnya. Kemudian Nabi diperintahkan Allah untuk menyusun ayat-ayat Al-Quran, menempatkannya pada surah-surah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Karena surah-surah Al-Quran tidak turun, ya, satu surah secara menyeluruh, tidak. Turun beberapa surah dalam Al-Quran, kemudian turun satu ayat Allah perintahkan masukkan ke Al-Maidah. Turun satu ayat masukkan ke dalam Al-Baqarah. Turun satu ayat masukkan ke dalam An-Nisa. Jadi disusun langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan susunan ini sama dengan susunannya ketika berada di Lauh Mahfuz. Oleh karena itu, ketika berada di Lauh Mahfuz, Allah sebutkan bal huwa Qur'anum Majid fi lauhin. Innahu la Qur'anun Karim fi kitabim maknun. Jelas sekali kan? Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menurunkan surah-surahnya, kemudian menunjuk dengan kata petunjuk, dzalikal kitabu la raiba fi, atau kepada ayat kitabnya tilka ayatul kitabil hakim, ya. Dengan apa? Dua pertimbangan. Satu, melihat ketika dia berasal di Lauh Mahfuz dalam keadaan sempurna, dan melihat pada akhirnya juga dia akan apa? Terkumpul dalam keadaan sempurna, tersusun sebagaimana keadaan Al-Quran ketika berada di Lauh Mahfuz. Jadi bukan hanya ayat-ayatnya disusun oleh Allah, tapi juga surah-surahnya disusun oleh Rasul atas perintah Allah, diawali dengan Al-Fatihah, ditutup dengan Suratun Nas. Oleh karena itu nama Fatihatul Kitab bukan hanya kita kenal di belakang hari. Dari mulai zaman Rasul sampai Nabi mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatul Kitab, tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Artinya dari mulai zaman Rasul, Al-Fatihah ini sudah menjadi pembuka Al-Quran. Betul tidak? Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjuk kepada kitabnya atau ayat-ayat Alkitab, ya, tilka ayatul kitab atau dzalikal kitabu la raiba fi atau tanzilul kitab minallahil azizil hakim, menunjuk kepada Alkitab ini bi'tibar makan wa bi'tibar ma yakun. Dilihat sewaktu dia berada di Lauh Mahfuz, demikian pula sewaktu Al-Quran terkumpul dengan sempurna, tersusun sebagaimana, ya, keberadaannya di Lauh Mahfuz. Oleh karena itu dalam surat Hud Allah berfirman, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Ini adalah sebuah kitab menunjuk kepada Al-Quran secara menyeluruh, walaupun pada saat itu Al-Quran masih sedang turun. Bi'tibar makana fi lauhil mahfuz wa bi'tibar ma yakun ba'da jam'il Qur'ani kullih wa tartibihi kama kana fi lauhil mahfuz. Dilihat, ya, keadaan berikutnya ketika Al-Quran telah disempurnakan dan tersusun kembali sebagaimana keadaan di Lauh Mahfuz. Nah, kalau orang bertanya mengapa Al-Quran tidak disusun berdasarkan urutan nuzulnya? Kalau Al-Quran disusun berdasarkan urutan turunnya, orang tidak akan dapat memahami Al-Quran. Karena kejadian peristiwa kan secara acak. Tidak tersusun, tidak teratur. Betul tidak? Oleh karena itu, Al-Quran, mukjizatnya bukan hanya pada apa? Pada ayat-ayatnya, ya, yang memberikan penerangan, petunjuk. Bukan hanya dilihat dari apa? Dari keindahan maknanya, bimbingan dan tuntunannya, tapi dari susunannya merupakan mukjizat yang amat sempurna. Oleh karena itu Sayyid Qutb, ya, menyebutkan tentang i'jaz at-tartibil Qur'ani, mukjizat susunan Al-Quran. Dia disusun langsung dengan ilmu Allah dan kebijaksanaannya. Hingga begitu orang membaca, ya, walaupun dia tidak mengalami saat nuzul Al-Quran, dia dapat merasakan betul-betul ayat tersebut saling berurutan, bertalian satu dengan lainnya.
Ini sebuah kitab yang benar-benar disempurnakan ayat-ayatnya. Thumma fussilat, kemudian dirincikan, diuraikan, min ladun hakimin khabir, dari sisi yang maha bijaksana lagi maha tahu. Jadi kita perhatikan sama-sama bagaimana Allah menerangkan dalam Al-Quran pada ayat yang begitu banyak. Al-Quran kedudukannya di Lauh Mahfuz, ya, yang begitu agung. Ya. Kemudian menjelaskan bagaimana kitab tersebut dijaga dan dipelihara. Nah, sewaktu diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitabnya diantarkan kepada Rasul oleh malaikat Jibril yang dikenal dengan Ar-Ruhul Amin. Diterima juga oleh apa? Oleh duta dan Rasul dari kalangan manusia yang dipilih langsung oleh Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah selalu berada dalam penjagaan dan pengawalan dari Allah agar dapat sempurna menyampaikan risalah Allah. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada liya'lama an qad ablagu risalati rabbihim wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada. Bagaimana ayat ini menjelaskan? Yang mengetahui yang gaib hanya Allah. Allah tidak akan tampakkan yang gaib kecuali apa? Kecuali pada hamba-hamba yang Allah kehendaki dari Rasul-Rasulnya. Ya. Maka Rasul dalam betul-betul pengawalan Allah subhanahu wa ta'ala, penjagaannya. Dari hadapannya, dari belakangnya, dari berbagai macam penjuru. Dikawal, dijaga. Agar dapat betul-betul untuk menyampaikan risalah Allah subhanahu wa ta'ala. Agar Rasul dapat menjalankan tugasnya untuk menyampaikan risalah Allah tanpa gangguan sedikit pun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala meliputi ya, tentang apa yang ada pada mereka. Menghitung segala sesuatu dengan sempurna. Jadi dari mulai Lauh Mahfuz diantar oleh Jibril Al-Amin dengan para malaikat yang mengiringinya. Kemudian diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul amin, dijaga, dikawal juga oleh para malaikat Allah, tidak memungkinkan tangan-tangan syaitan untuk masuk ke dalamnya. Oleh karena itu dalam surah Abasa wa Tawalla Allah berfirman, "Kalla innaha tadhkirah." Kalla, ya, mengingatkan di sini ya, agar kita semua membuka mata hati kita, tersadar ya. Kita kembali kepada apa? Kembali kepada petunjuk dan pedoman hidup yang sebenarnya. Dan di hadapan petunjuk ini semua manusia yang sama. Apapun suku, bangsa, latar belakang mereka, ataupun warna kulit mereka, ataupun status sosial mereka. Kalla innaha tadhkirah. Sesungguhnya misi Rasul adalah memberikan peringatan, menyampaikan pengajaran. Faman sya'a dzakara, siapa saja, tidak pandang bulu, yang ingin mengambil pelajaran, silahkan dia mengambil pelajaran. Dari mana? Allah sebutkan sumbernya agar tidak apa? Menimbulkan kesalahpahaman, kekacauan. Kita mengambil sumber-sumber agama kita dari sumber yang tidak jelas, tapi dari sumber yang terjaga, terpelihara dan pasti kebenarannya. Kalla innaha tadhkirah faman sya'a dzakarah, siapa saja yang mau mengambil pelajaran dia dapat melakukannya dan mudah baginya. Dari mana? Fi suhufim mukarramah, yaitu pada lembaran-lembaran yang benar-benar dimuliakan. Artinya semenjak saat itu Quran telah berada dalam suhuf, jamak sahifah, lembaran-lembaran yang berisikan tulisan ayat-ayat Allah mukarramah yang benar-benar amat dimuliakan. Marfu'atin mutahharah. Di mana lembaran-lembaran tersebut apa? Marfu'ah, amat ditinggikan derajatnya. Mutahharah, lagi disucikan. Jangan orang mengatakan bahwa ini di Lauh Mahfuz. Tidak benar. Kalau di Lauh Mahfuz, bagaimana orang membacanya? Betul tidak? Jadi pada lembaran-lembaran kitab yang benar-benar dimuliakan, ditinggikan, dan disucikan.
Biaidi safarah, yang diantarkan oleh duta-duta. Safarah jamak dari safir, safir duta. Rasul yang berada pada tangan duta-duta. Kiramim bararah, yang mulia. Bararah lagi patuh taat berbakti kepada Allah, menyampaikan amanat Allah dengan sebaik-baiknya. Duta-duta baik dari kalangan malaikat maupun dari kalangan manusia. Dari kalangan malaikatnya Jibril, manusianya Nabi kita Muhammad SAW, begitu pula nabi-nabi sebelumnya. Kiramim bararah. Biaidi safarah kiramim bararah. Coba antum lihat. Jelas nggak ayat ini? Sangat luar biasa. Jelas luar biasa. Gamblang, tidak sedikit pun meragukan. Jadi dari mulai Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya melalui duta-duta yang benar-benar patuh taat kepada Allah. Dicatat, ditulis oleh Rasul pada lembaran-lembaran yang benar-benar dimuliakan dan disucikan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mungkin orang akan mengajukan pertanyaan, bagaimana setelah wafatnya Nabi kita Muhammad SAW? Katakan pada masa Nabi Quran terpelihara. Setelah Nabi wafat, dijawab oleh Allah, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran dan kami yang akan turun tangan untuk menjaganya, memeliharanya. Begitu juga dalam surah Fussilat Allah sebutkan. Innal ladzina kafaru bidzikri wa innahu lakitabun aziz. Sesungguhnya mereka yang ingkar terhadap adzikir, kitab yang berisikan pelajaran dan peringatan. Sesungguhnya dia merupakan kitab yang amat agung dan mulia. Wa innahu lakitabun aziz. Setelah itu apa? La ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfih tanzilum min hakimin hamid. Yang tidak mungkin akan dihinggapi oleh kebatilan. Baik ketika Nabi berada di hadapannya, ya, ataupun ketika Nabi telah meninggalkan apa? Al-Quran, bahkan ketika masih berada di Lauh Mahfud atau dalam perjalanan turun pada Nabi kita Muhammad SAW, Al-Quran tidak akan pernah dihinggapi oleh kebatilan. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Tidak akan dihinggapi oleh kebatilan, baik di hadapannya maupun di belakangnya, baik pada masa hidup Rasul maupun setelah pergi. Tanzilum min hakimin hamid, yang diturunkan langsung dari yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Sangat menarik ya Bib ya. Jadi sangat jelas dan mungkin termasuk dari zaman ke zaman juga tetap ada orang-orang pilihan. Pertama Al-Quran yang dihafal dan yang tertulis tidak berbeda. Karena Al-Quran penjagaannya, salah satu wasilah penjagaannya. Dia pertama ya, berada dalam dada orang-orang yang beriman. Berada dalam ingatan dan hafalan mereka. Yang kedua, tercatat dalam kitab ya, yang tidak terdapat perbedaan sedikit pun pada ayat-ayat maupun sesudahnya. Ada nggak perbedaan dalam cetakan Al-Quran? Baik sekarang maupun pada masa yang lampau. Tidak ada. Oleh karena itu, kata Quran diambil dari apa? Qara'a yaqra'u. Yang artinya apa? Qara'a yaqra'u diambil dari kata jama'a yajma'u, mengumpulkan. Cuma arti qara'a setelah itu jam'ul huruf ya. Jam'ul huruf apa? Jam'ul huruf fi surati saut. Mengumpulkan huruf dan kalimat dalam bentuk suara dan hafalan. Tapi kalau Alkitab yang artinya juga kata bayak tubuh jama'a yajma'u. Cuma perbedaannya kalau Quran ya, jam'ul huruf ya, dalam bentuk suara. Kalau kitab jam'ul huruf dalam bentuk khat dan kitabah. Jadi Al-Quran di samping tersimpan dalam dada orang yang beriman, dalam ingatan mereka, kemudian diperkuat juga dengan Al-Quran yang terkumpul dalam kitab yang tertulis. Dan Alhamdulillah ya, 1400 tahun telah berlalu, kita tidak jumpai ada versi Quran yang lain.
Kalau ada dongeng riwayat mengatakan dari kalangan ghulatus Syiah, ekstremis Syiah, bahwa Quran ada kekurangan di sana sini, itu sama dengan riwayat-riwayat juga yang beredar di kalangan Ahlus Sunnah bahwa Al-Quran kekurangan ayat rajam. Ada juga yang belum masuk ke dalam Al-Quran. Ini semua riwayat-riwayat yang bersumber dari syayatinal insi wal jin, syaitan-syaitan yang berasal dari kalangan jin maupun manusia yang menyebarkan keraguan-raguan. Ayat rajam yang disebutkan kepada Sayyidina Umar bukan dari Sayyidina Umar. Karena beliau ini termasuk orang yang paling ketat ya, dalam apa? Menjaga Al-Quran bersama para sahabat yang lain. Sampai enggan mengumpulkan hadis setelah beristikharah selama 1 bulan. Karena khawatir kalau sampai apa? Hadis ini akan apa? Akan menjadi tandingan Al-Quran. Terbukti sekarang bukan hanya menjadi tandingan Al-Quran, bahkan sebagian orang lebih mengutamakan hadis daripada Al-Quran. Padahal hadis terkumpul ratusan tahun setelah Rasulullah wafat, sedangkan Al-Quran dikumpulkan pada masa Nabi. Nah, untuk membuat mereka apa? Membuat mereka memiliki landasan kuat berpegang pada hadis. Mereka menyebarkan riwayat-riwayat yang mengatakan bahwa Al-Quran dikumpulkan bukan pada masa Rasul, tapi pada masa sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Jadi tadi kita lihat dari mulai keberadaan Al-Quran di Lauh Mahfuz. Kemudian ketika diterima oleh Nabi kita Muhammad SAW diantarkan oleh Jibril. Nah sekarang kita mau tahu perjalanan antara langit dan bumi. Perjalanan antara langit dan bumi ini juga bisa menimbulkan apa? Bisa menimbulkan kecurigaan kan? Allah Subhanahu wa taala juga jelaskan bahwa dalam perjalanan Jibril menuju Nabi kita Muhammad SAW, jalan benar-benar dibersihkan dari mereka-mereka yang menguping. Seperti firman Allah dalam suratul Jin, wa anna lamasna samaa fawajadnaha muliat harasan syadidan wa syuhuba. Dan kami mendatangi langit dengan tujuan untuk menguping dan mendengarkan berita-berita langit. Itu kebiasaan jin. Dari mulai zaman dahulu, mendatangi langit, menguping, mendengarkan berita-berita langit. Lalu apa yang mereka dengar, mereka sampaikan kepada tukang ramal dan dukun. Mereka bawa satu kebenaran dengan 999 kebohongan yang mereka tambahkan. Nah, Allah ceritakan pengakuan bangsa jin. Wa anna lamasna samaa. Dan kami mendatangi langit untuk mendengarkan berita-berita yang terdengar di langit. Fawajadnaha muliat harasan syadida wa syuhuba. Kami jumpai langit penuh dengan pengawalan yang ketat. Haras jamak dari haris, wa syuhuba dan panah-panah api. Jadi terjadi fenomena baru waktu Al-Quran diturunkan, waktu Nabi diutus yang tidak pernah terjadi sebelumnya, di mana langit dijaga dengan ketat. Wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Dan dulu kami punya tempat-tempat duduk untuk menguping, mendengarkan berita-berita langit. Siapa yang coba-coba mendengar sekarang, dia akan menjumpai panah-panah api memburu dirinya. Wa anna la nadri asyarrun urida bimam fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Dan kami tidak tahu lagi apa yang akan terjadi. Apakah keburukan yang dikehendaki untuk apa? Untuk makhluk di bumi, atau Allah menghendaki kebaikan buat mereka. Dulu mereka mengetahui berita-berita gaib melalui apa? Melalui berita-berita langit yang mereka dengarkan. Jadi dari mulai Al-Quran di Lauh Mahfuz, kemudian diantarkan oleh Jibril. Ya. Di perjalanan juga, perjalanan dibersihkan hingga tiba kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan Nabi juga dijaga, dikawal dengan ketat. Dan setelah wafatnya Nabi juga Allah turun tangan untuk menjaga, memeliharanya. Tidak ada celah sedikit pun untuk muncul keraguan-raguan bahwa Al-Quran ini mungkin untuk dijamah oleh tangan-tangan kotor. Atau disusupi oleh sesuatu kebohongan, atau ada kekurangan maupun ada tambahan. Kalau tidak berarti ucapan Allah salah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun.
Oleh karena itu kalau kita membaca ayat dan surah yang terdapat dalam suratul Qiyamah, jelas maknanya. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kamu gerakkan lidah kamu dengan tujuan agar kamu tergesa-gesa dengan tujuan untuk menguasai Al-Quran dengan cepat. Jadi Jibril membaca Al-Quran. Belum selesai Nabi ikut membacanya karena khawatir lupa. Hingga Allah bilang, sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah. Jadi jangan kamu gerakkan lidah kamu karena ingin tergesa-gesa menguasainya. Kamu nggak usah khawatir, inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Kami yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan Al-Quran. Tugas kami, yang bertugas, bertanggung jawab mengumpulkan Al-Quran. Demikian pula membacakannya kepada kamu. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Bila kami membacakannya, ikuti cara membaca yang kami ajarkan. Cara membacanya pun langsung diajarkan oleh Allah. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. Kemudian kami yang akan turun tangan menjelaskan Al-Quran. Oleh karena itu penjelasan Al-Quran yang terbaik yang datang dari mana? Dari Al-Quran. Bukan dari riwayat. Jadi, ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. Kemudian ditugas kami untuk menerangkan Al-Quran. Karena kalau Quran tidak jelas, samar-samar, bagaimana mungkin jadi pedoman hidup? Nah, berdasarkan ayat ini, mungkin nggak muncul keraguan di hati kita? Tapi kalau kita kembali kepada riwayat tadi menyebutkan bahwa Al-Quran berserakan, kemudian sahabat diperintahkan duduk pada pintu-pintu masjid untuk apa? Mengumpulkan Al-Quran dengan 2 saksi. Berarti pengumpulan Al-Quran bukan secara mutawatir. Oleh karena itu, dapat kita pastikan dengan yakin dan pasti bahwa riwayat-riwayat tersebut adalah riwayat palsu dan kebohongan yang bertujuan untuk menimbulkan keraguan-keraguan dalam Al-Quran. Maka tidak heran saat ini serangan datang dari orang di luar Islam, bahkan dari orang-orang yang tadinya berasal dari kalangan kaum muslimin. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran bukan diturunkan dari sisi Allah. Al-Quran tidak terjamin kesuciannya. Karena apa? Karena riwayat-riwayat tadi yang mereka dengarkan. Sedangkan kita masih mempertahankannya. Dan terdapat dalam pelajaran ulumul Quran. Bagaimana bisa menjadi ilmu Al-Quran? Sedangkan ini sesuatu yang meragukan. Yang dikatakan ilmu itu yang pasti. Nah, berdasarkan ayat-ayat tadi kita lihat bahwasannya anggapan pendapat bahwa Al-Quran dikumpulkan setelah wafat Nabi kita Muhammad SAW adalah anggapan yang salah, yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan keterangan Al-Quran. Kita jawab, famadha ba'dal haqqi illa dhalal. Yang bertentangan dengan al-haq yang datang dalam Al-Quran adalah sesat. Oleh karena itu kita harus menghentikan betul-betul beredarnya riwayat-riwayat semacam ini tanpa kita mengurangi kehormatan, kemuliaan Abu Bakar, Umar dengan perjuangan mereka di sisi Rasulullah SAW. Mereka mendapatkan kemuliaan. Jadi kenapa kita harus mengadakan manaqib seperti ini, yang merupakan hal yang tidak benar, akhirnya mencederai kesucian Al-Quran. Oleh karena itu, para ahli hadis menyebutkan bahwa hadis-hadis yang berkaitan dengan manaqib banyak hadis-hadis palsunya, termasuk juga hadis-hadis yang berhubungan dengan tafsir, termasuk juga hadis-hadis yang berhubungan dengan sebab nuzul. Penuh dengan kepalsuan. Karena apa? Karena Allah tidak menjamin pada riwayat ini untuk apa? Untuk berada dalam kesucian. Syaitan bisa masuk melalui riwayat, tapi kalau Al-Quran dijamin, dijaga dipelihara oleh Allah. Jadi yang meragukan sebenarnya bukan Al-Qurannya, tapi riwayat-riwayat ini yang bertentangan dengan Al-Quran. Jadi tugas kami, kewajiban kami mengumpulkan Al-Quran, kemudian juga apa? Kami yang mengajarkan kepada kamu membacakannya, bila kami membaca, kamu ikuti cara membacanya, dan kami juga yang berkewajiban untuk menjelaskannya. Oleh karena itu, tafsir yang paling baik, yang paling sempurna adalah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Nah, riwayat bukan dijadikan sebagai dalil. Riwayat-riwayat yang terkumpul, yang seiring dengan Al-Quran, sejalan tidak bertentangan, itu dengan sendirinya bermanfaat bagi kita untuk
menambah wawasan kita. Tetapi kalau riwayat bertentangan dengan Al-Quran, dari manapun dia datangnya. Jangan karena dari madhab kita bela. Ya. Enggak, dari manapun dia berasal. Ini karena fanatisme madhab akhirnya membuat ilmu pengetahuan terpecah-pecah, terkotak-kotak. Tertutup oleh kefanatikan kita. Oleh karena itu di mata kita tidak peduli mau riwayat yang berasal dari kalangan Ahlus Sunnah atau dari kalangan Syiah atau dari kalangan Ibadiyah, buat kita semua sama. Dinilai di hadapan Al-Quran, cocok dengan Al-Quran kita ambil, yang tidak cocok kita buang. Nah, beredarnya riwayat-riwayat palsu ini sebetulnya ya, datang dari orang-orang yang berhati busuk, yang ingin menyebarkan kebohongan, kepalsuan, dan menimbulkan keraguan-raguan di hati kita. Jadi kesimpulan dari kajian kita, Al-Quran adalah kitab suci yang Allah jadikan sebagai hudan, sebagai nur, sebagai pedoman hidup bagi kita, benar-benar dalam keadaan terjaga, terpelihara kesuciannya dari mulai Lauh Mahfuz, diantarkan oleh Jibril Al-Amin kepada Nabi kita, di perjalanan dijaga, dipelihara, dibersihkan, kemudian sampai kepada Nabi kita juga, Nabi kita dikawal dengan ketat, kemudian Nabi memerintahkan sahabat untuk menulis mengumpulkannya, kemudian menyusunnya sebagaimana tersusun di Lauh Mahfuz. Setelah Nabi wafat, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga turun tangan menjaga, memeliharanya agar tetap dalam kesuciannya. Oleh karena itu, dengan keberadaan Al-Quran dalam dada orang yang beriman, kemudian keberadaannya dalam sebuah kitab ya, yang sama dan tidak ada perbedaan, menepis kebimbangan, keraguan-raguan, hingga mengantarkan kita menuju keyakinan. Seperti firman Allah, afala yatadabbaruna al-Qur'an, apakah mereka tidak merenungkan Al-Quran, walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau Al-Quran bukan datang dari Allah, datangnya dari selain Allah, pasti mereka akan menjumpai pertentangan yang amat banyak. Buku-buku hadis, contohnya Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu terdapat perbedaan-perbedaan pada apa? Pada riwayatnya berdasarkan apa? Nuskhah ya, yang menjadi landasan. Bukan hanya satu nuskhah. Bahkan menurut aslinya, tulisan dan kumpulan asli pada saat Imam Bukhari ada tidak terdapat sama sekali. Jadi tangan-tangan manusia untuk bisa masuk mengotorinya, baik itu Sahih Bukharinya, Sahih Muslimnya, kitab-kitab yang lainnya. Begitu pula yang berasal dari kalangan Syiah, seperti Al-Kafir Al-Kulaini, Man la yahdhuruhul faqih, At-Tahdhib Lit-Tusi, begitu pula Al-Istibsar ya. Begitu juga Biharul Anwar, penuh dengan berbagai macam tanda-tanda. Karena tidak pernah ada jaminan dari Allah untuk menjaga kesucian Bukharinya, Muslimnya, Tirmidhinya, Abu Dawudnya, Ibnu Majahnya, Nasainya, begitu juga Muwatta Malik, ataupun buku-buku Syiah. Tidak ada jaminan dari Allah, yang terjamin hanya Al-Quran. Oleh karena itu, yang meragukan ini kita kembalikan kepada yang meyakinkan. Jangan sebaliknya. Nah, bukan berarti kita mengingkari sunnah, kita nggak mengingkari sunnah. Tapi kita ingin membersihkan sunnah, agar kebohongan-kebohongan tidak dikatakan sebagai sunnah. Seperti riwayat tadi, ini riwayat-riwayat ini menimbulkan betul-betul keraguan, kebimbangan di hati banyak orang. Jadi atas dasar ini, Quran yang berada pada kita saat ini, walaupun cetakan berbeda-beda, begitu juga covernya berbeda-beda, ya, tetapi telah tersusun ya, pada masa Nabi kita Muhammad SAW, di bawah perintah Allah disusun sebagaimana susunannya fi Lauh Mahfuz. Dibuka dengan Al-Fatihah, ditutup dengan Suratun Nas. Itu merupakan susunan yang langsung ditangani oleh Nabi kita atas perintah Allah. Peran Khulafa Rasyidun Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, mereka menyalin, kemudian menyebarkannya ke seluruh wilayah Islam agar menjadi rujukan buat mereka. Ini merupakan kalimatul fasli yang berasal dari Al-Quran. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal, maka selain kebenaran dan hak yang Allah terangkan adalah kesesatan. Jadi mudah-mudahan ini insya Allah akan kita tulis, kita kumpulkan ya, dalam kumpulan ilmu-ilmu Al-Quran
sebagaimana yang diterangkan Al-Quran. Jadi Al-Quran yatahaddatsu an nafsi, Quran berbicara tentang dirinya. Bukan kita bicara mengenai Al-Quran, tapi Al-Quran berbicara tentang dirinya. Mengenai kedudukannya, keagungannya, kesuciannya. Begitu pula mengenai manhaj dakwahnya, melalui dialog para rasul dengan umat mereka. Ini merupakan bimbingan, tuntunan yang amat indah. Begitu pula mengenai hidayahnya. Kita harapkan mudah-mudahan bisa segera secepatnya kita kumpulkan hingga bisa menjadi solusi dan alternatif. Karena buku-buku ulumul Quran yang ada pada saat ini kalau kita jumpai berbicara tentang hal-hal yang sebatas permukaan, tidak berbicara mengenai inti Al-Quran. Banyak riwayatnya saja. Dan banyak riwayat-riwayat juga menimbulkan pertanyaan dan persoalan. Demikianlah ikhwan akhwat kajian renungan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi, untuk ikhwan yang berkumpul pada hari ini, untuk para pendengar radio dan TV Silaturahim. Mudah-mudahan dapat membuka hati kita, menambah keyakinan kita kepada Al-Quran. Dan menjadikannya betul-betul sebagai pedoman hidup kita, menghormatinya, mengagungkannya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita. Saya ucapkan kepada Ustadz Otong, Ustadz Krisna, begitu pula Akhneza, ya, dan semua yang terlibat dalam perjuangan dan media dakwah kita ini, baik yang masih hidup maupun yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullahu khairan wa dha'afa lakumul thawab wa ghafara lakumud dhunub wa jama'akum wa iyana jami'an bi jiwari habibina wa nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Husain atas Ustadz Otong. Mudah-mudahan apa yang tadi dijelaskan kita lebih paham lagi tentang pengumpulan Al-Quran. Terima kasih, kita akan jumpa lagi pada hari lain. Saya Muhammad Krisna, juga Neza, mohon pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.